Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Putra. Sini saya Amelia. Saya sekarang perwakilan dari kelompok 2. Bakal wawancara nih sama guru kita yaitu Pak Hakim. Halo Pak. Perkenalkan diri. Nama saya Iksan Hanif dari XI2. Ini Pak Fajar. Nah, menurut lo etika itu apa sih? Tadi ngomongin tentang etika, tentunya kita sering lihat nih di kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih etika itu? Etika itu tindakan atau perbuatan di kehidupan sehari-hari. Yang mencerminkan seseorang tersebut, baik atau buruknya. Contohnya? Contohnya ketika orang berkata kasar akan dicap sebagai orang yang tidak baik atau yang tidak beretika lah. Nah, kalau misalnya ciri-ciri murid yang beretika itu kayak gimana tuh, Pak? Kalau misalnya ciri-ciri murid yang beretika, yang pertama, dia kalau menurut saya ya, dalam beretika sebenarnya kan di sekolah tuh aturan yang dibuat oleh sekolah itu salah satunya juga untuk melatih atau menumbuhkan etika siswa yang baik seperti apa gitu kan. Di situ kurang lebih juga kan termasuk kayak yang budaya-budaya 5S gitu-gitu ya. Kan salam sopan santun sapa ya. Makanya salam sopan santun, senyum salam sopan santun gitu ya. Itu kan bagian dari itu kan bagian dari etika ya. Jadi sebenarnya untuk mencirikan siswa yang tidak beretika dan beretika ya gampang, balik ke hal yang dasar tadi itu. Kalau emang siswa-siswa sudah melakukan katakanlah sebagian atau contoh lah ya, contoh dari 5S tadi atau sebagian peraturan yang berlaku di sekolah, contoh bertata krama, berbusana, terus berbicara, terus ya lain hal lah bagian-bagian dari aturan sekolah, ya berarti anak itu sudah beretika dengan baik. dia sopan sama gurunya. Jadi kalau misalnya ketemu gurunya bisa bilang dia saling muda gitu ke gurunya. Terus juga yang pada saat gurunya ngejelasin, siswanya juga mendengarkan gitu, gak sibuk main HP sendiri. Terus juga kadang ngobrol sama orang lain gitu. Terus kadang yang sering juga misalnya etika yang baik juga, misal udah mau transisi mata pelajaran tuh, nah kan biasanya pada sering tidur tuh kan di belakang. Nah, kalau bisa sebelum gurunya masuk, keadaan kelasnya tuh udah rapi, jadi enak dilihatnya. Bahkan kadang guru pun juga ada yang sering negur kan, kayak misalnya kelasnya harus dibersihin dulu atau apa gitu. Terus juga kalau lagi dijelasin diperhatiin gitu tuh. Nah habis itu tugasnya tuh juga sering, kalau misalnya disuruh nyatet, nah itu harus nyatet. Sama misalnya kalau tugas jangan sampai bolong-bolong, juga harus rajin kerjainnya. Nah sama dari segi kehadiran juga tuh, kehadiran jangan sampai bolong-bolong juga. Misal dia jarang masuk di mapel-mapel tertentu gitu. Menurut lo ada dampak positifnya nggak dari etika? Dampak positif etika ada. Apa? Ketika misal nih lo nggak jawab, misalnya lo nggak berkata kasar, lo akan dicap sebagai orang yang baik dan beretika. Sebaliknya kalau lo sering berkata kasar terus ngatain orang akan menganggap lo sebagai orang yang tidak beretika atau tidak baik. Emang kenapa kalau dicap tidak baik oleh orang? Jadi orang tidak akan kayak mau berteman sama kita atau menjauhi kita. Kalaupun emang gak beretika ya, dampaknya tuh kenapa sih? Yang pertama, dia bisa dijauhin sama lingkungan sekitarnya. Kayak coba kalau misalnya kita punya teman yang agak songong atau gimana gitu, terus kan kayak kita males temenan sama dia gitu. Jadi kayak gitulah kalau misalnya yang gak beretika. Terus kalaupun dilihat dari segi gurunya ya, misal sama murid yang kurang etikanya juga kitanya segan buat ngobrol atau interaksi, dan mungkin kadang ada sekat di sana. Coba kalau kita bandingin sama murid yang beretika, kan bisa enak tuh kalau misalnya diajak diskusi atau misalnya kita lagi ngejelasin, dianya antusias, dianya semangat buat ngedengerin, terus juga dianya rajin dan sebagainya. Terus bisa juga dari segi nilai pun kita enak kalau mau nilai, oh ini siapa, jadi kan anaknya juga kena notice orangnya gitu kan. Balik ke diri sendiri, tentunya kita kan pasti maunya orang-orang tuh sopan ke kita gitu ya, sopan ke kita, ramah ke kita. Dengan kita menginginkan hal tersebut, maka ya haruslah kita juga sebelum menuntut orang lain melakukan itu, ya kita juga harus melakukan itu pada orang lain. Makanya ada istilah Anda sopan kami segan gitu ya kan. Jadi kenapa etika perlu ya, salah satunya juga kan
kita mau diperlakukan dengan baik, ya kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Lagian juga kalau misalkan kita berada dalam suatu lingkungan yang mengkhususkan atau kan beda ya, di sekolah, di rumah itu kan beda kan. Bahkan mungkin di sekolah dan di kelas pun bisa jadi hitungannya beda. Kita kan harus menyesuaikan diri kita kepada apa yang berlaku di sana gitu kan. Itu kan juga bagian dari etika. Kita sedang berada di luar pun, lagi di tempat main, kan etikanya yang harus kita jaga seperti itu. Nah, itu penting biar hal-hal baik tadi itu juga akan kembali kita raih. Kalau kita kan ke yang lebih tua tuh etika. Kalau guru itu harus sopan juga nggak sih Pak ke anak murid? Perlu. Kenapa perlu? Kenapa perlu? Kenapa perlu? Karena saling menghormati, menghargai. Paling yang bisa dinotis juga, guru juga tetap harus beretika juga sama muridnya. Yang pertama mungkin kalau menurut saya gitu, kayak misal dari segi kehadiran dulu deh. Kalau misalnya masuk jangan telat gitu, kan udah belnya. Nah dia kalau bisa masuknya tepat waktu. Terus yang kedua, misal kadang kalau dia nggak masuk, mungkin suka ngasih tugas berlebihan juga gitu kan. Itu juga kadang kasihan ke kaliannya gitu. Terus kadang juga dari segi ngejelasinnya, mungkin gurunya lebih banyak ngasih tugas catatan, terus tugas daripada ngejelasin ke kaliannya. Padahal kan kita balik lagi ke tupoksi gurunya kan pengen mencerdaskan muridnya gitu tuh, bukan cuman muridnya bisa nyatet sama bisa ngerjain tugas, tapi kita harus bisa paham sama muridnya juga gitu. Terus juga dari gurunya, karena dia role model juga dari siswanya, gurunya juga harus nampilin sikap terus dari penampilannya yang baik juga gitu. Paling kurang lebih kayak gitu. Kalau Bang Rizal, kesepantaran Bang Rizal, perlu gak sih etika? Sama juga perlu. Etika sama seumuran emang kelihatan sih di sini mah juga gitu. Nah, sama orang yang sesama gitu ya. Kadang ya udah solo aja, atau kayak kadang kurang beretika juga. Nah seharusnya itu yang nggak boleh. Jadi kita tetap harus beretika sama orang yang baik itu di bawah kita, seumuran sama kita, atau misalnya di atas dari kita yang lebih tua. Jadi tetap harus beretika juga. Contohnya kayak gimana? Misal saling menghargain temannya. Dari contoh ya, kayak kata kalian lagi ada temen yang mau belajar, terus ada juga temen yang berisik, kan itu etika juga kan. Kayak kita harus ngejaga kita juga biar nggak rame, karena kasihan nih si teman kita yang mau belajar. Biar saling menghargai, biar kagak ada ini apa nih, permusuhan. Biar nggak selek. Saya juga dari segi omongan kan sering banget ngomongnya kasar dan bisa juga terindikasi ke bullying juga nantinya gitu. Jadi tetap harus beretika sama teman sesamanya. Gitu guys, etika tuh penting banget guys. Kalian harus berekspresikan di kehidupan sehari-hari ya guys. Nah mungkin itu aja Pak. Makasih banyak ya Pak Hakim ya atas kehadirannya. Makasih Pak Fajar udah meluangkan waktu. Terima kasih, sekian wawancara dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Iya, oke,